topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah eskalasi konflik yang terjadi antara pasukan Hamas Palestina dan Israel yang makin memanas. Kini kita lihat dulu artikelnya. Kita lihat ini Hamas dan Israel perang, IMF awan makin gelap. Dan untuk mengulas isu ini saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Nanti kita akan membahas ya, tapi kita lihat lagi ini untuk artikel yang kedua. Ini ada peta negara yang dukung Hamas Palestina versus pembela Israel. Ya pemirsa, langsung saja ya, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Managing Editor CNBC Indonesia Mbak Sefty Oktariani Anissa dan juga ekonomis CNBC Indonesia Research Mbak Maesaroh. Selamat pagi Mbak Esa dan juga Mbak Sefty, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Tapi nampaknya kalau saudara kita yang ada di Palestina dan juga kita lihat di Israel, nampaknya sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tegang begitu ya situasinya. Kita turut prihatin. Tapi saya ingin ke Mbak Sefty terlebih dahulu. Mbak Sefty mengamati begitu ya perang, konflik geopolitik yang terjadi antara juga Hamas Palestina dan juga Israel. Sebetulnya dari editor sendiri begitu ya, bagaimana melihat arah pemberitaan terkait perang tersebut? Sebenarnya dari awal kita melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kan kita tahu dunia belum pulih dari COVID. Tiba-tiba ada perang Rusia dan Ukraina. Terus lalu muncul juga El Nino dan krisis iklim. Sekarang muncul lagi perang antara Hamas dan juga Israel. Terbukti ini juga jadi pusat perhatian dunia. Kita lihat bagaimana bursa saham global itu kebakaran di awal-awal peperangan terjadi. Lalu saya menyebut peperangan karena Israel declare war ya. Lalu setelah itu kita juga tahu bagaimana minyak naik sampai 4% di awal-awal pertempuran terjadi 8 Oktober lalu. Jadi memang kalau CNBC sendiri melihatnya ini sebagai sesuatu hal yang penting. Terbukti juga kan kalau kita lihat pemberitaan sekarang, IMF juga mengatakan kan memberi warning lah terhadap ini. Walaupun sebenarnya AS mengatakan mungkin tidak begitu signifikan pengaruhnya. Tapi boleh saya titik beratkan kalau IEA juga kemarin juga memberikan warning juga mungkin bila akan terus berlanjut pasokan minyak pasti akan terganggu, terutama karena sepertiga global dari Timur Tengah. Baik, tapi kalau membandingkan ya, atau dari redaksi sendiri melihat konflik geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang kita lihat sebetulnya sampai dengan saat ini belum tahu ya ini selesainya kapan. Intinya masih berlangsung sampai dengan saat ini. Ditambah lagi sekarang ini sedang ada kabar perang ya antara Hamas, Palestina dan juga Israel. Ya, artinya memang dunia boleh dibilang sedang tidak baik-baik saja. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sefty, kita baru saja berada di era pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, ditambah sekarang ada 2 perang nih pemirsa. Nah kalau mau membandingkan sebetulnya untuk efeknya ya, artinya kepada dunia atau kepada global nih. Seperti apa Mbak Sefty menilai atau redaksi menilai ini antara perang antara Rusia dan Ukraina dan juga Hamas Palestina dan Israel? Ya ini pastinya akan mempengaruhi pemulihan kita, pemulihan dunia yang memang sedang terpuruk karena COVID, lalu perang Rusia Ukraina, lalu juga El Nino dan segala macam krisis baik pangan ataupun iklim. Tapi yang perlu kita lihat sebenarnya beberapa negara besar di dunia itu mengesampingkan efek dari perang Hamas Palestina dengan Israel kalau boleh jujur. Kenapa? Karena mungkin ini adalah perang tradisional yang terjadi lalu tiba-tiba mereda dan terjadi lagi. Ini bukan seperti perang Rusia Ukraina yang tiba-tiba muncul dan di benua Eropa lagi yang jadi center keuangan negara-negara maju dunia gitu. Jadi memang ada itu. Cuma balik lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, beberapa lembaga global kan sudah memberi warning, kayak IMF tiba-tiba memberi warning kemarin, IEA juga memberi warning. Jadi sebenarnya ini patut kalau misalnya dia menyebar apalagi melebar ketika patut diwaspadai begitu ya. Terutama ketika Iran ikut campur dalam masalah ini misalnya kan sudah ada woro-woro ya. Nah, ketika Iran terlibat mungkin atau melebar ke Hizbullah atau Lebanon dan sebagainya atau Suriah karena juga diserang juga, ini mungkin bisa benar-benar mempengaruhi harga minyak nanti ke depannya. Baik, tapi kalau dibandingkan mungkin yang dampaknya sangat besar adalah perang antara Ukraina dan juga Rusia begitu ya. Kita ada banyak impor dari produk-produk gitu ya dari Rusia dan juga Ukraina. Ya, minyak Rusia kan juga salah satu eksportir minyak yang besar, batu bara juga nomor 3, lalu dia juga gas juga gitu kan. Ukraina juga sumber pangan global gandum gitu juga kan. begitu ya. Jadi memang lebih signifikan di sana sih.
Baik, saya ingin ke Mbak Esa. Mbak Esa, kalau dari tim riset sendiri begitu ya, bagaimana melihat perang antara Hamas Palestina dan juga Israel, utamanya mungkin dampaknya ke komoditas ya, Mbak Esa. Kalau kita di tahun lalu begitu ya, kita sempat khawatir gitu ya, bahkan mungkin sampai dengan saat ini masih khawatir Betul. gitu. Harga minyak cukup bergejolak dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Kita lihat juga harga batu bara, harganya cukup dinamis begitu ya, naik turun. Nah, sementara untuk perang dari Palestina dan juga Israel ini dampaknya ke komoditas, ke harga-harga komoditas seperti apa, Mbak Esa, silahkan. Kalau kita lihat memang berdampak besar ya, tapi kita harus ingat background ekonomi pada sebelumnya ya, ketika Rusia Ukraina itu dunia hancur lebur karena pandemi. Istilahnya baru tertatih-tatih berjalan, walaupun sebenarnya jauh membaik, tapi saat itu belum ada persoalan inflasi tinggi ya. Sementara kalau kita ini sekarang justru mau membaik, tapi inflasinya masih ada ancaman gitu, walaupun pandemi justru jauh berkurang. Kondisi ini agak mungkin juga berbeda, dan bahwa kita harus ingat Rusia itu seperti Septi bilang itu, jangan lupa adalah produsen soal minyak, soal gas, kemudian jangan lupa pupuk juga ada jual gas, dan Ukraina, Rusia itu menyumbang 25% dari gandum, jagung, dan pasokan global, artinya ada kepentingan dunia yang sangat besar di sana. Apalagi kita lihat Eropa ya, mungkin menggantungkan 45% energinya ke Rusia, artinya ada kegentingan di sana bahwa ketika Rusia dan Ukraina sama-sama berperang itu sumbernya ini kemana ini, ada pasokan yang akan sangat hilang besar sekali, Makanya terhambat ya pasokannya. iya, ya, makanya artinya. kita melihat ketika hanya mungkin seminggu ketika perang Rusia Ukraina, emas langsung 2.000, kemudian batu bara langsung dari Dampaknya langsung terasa iya, ya. langsung ke 400, dan harga minyak rekor juga ya. nikel juga rekor, semuanya naik rekor-rekor yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sementara sekarang, kalau sekarang naik tapi tidak sekencang mungkin ketika perang Rusia Ukraina meletus ya. Minyak sempat naik 4% memang, emas juga naik, tapi kemudian turun lagi. Artinya bahwa kekagetan itu adalah hal yang lumrah ya. Ada persoalan panik buying ketika ada perang, dan itu hal yang sangat wajar. Tapi ketika investor dan pelaku pasar kemudian mulai reda kekhawatirannya, kita melihat tidak sekencang tahun 2002 ketika Rusia dan Ukraina itu luar biasa, semuanya rekor-rekor dalam sejarah, dan itu membuat panik keterusan ya, artinya kekhawatiran pasar, dan kemudian diperparah dengan ada kebijakan suku bunga ketat mulai diberlakukan, itu membuat bertubi-tubi dunia seperti Cobaannya banyak cobaannya sekali ya, sekali-sekali. dihadapkan Mungkin banyak kita hal. juga sekarang cobaannya belum selesai, tapi mungkin tidak sekencang tahun 2002, karena kita lihat yaitu 2022 Rusia kemarin, Ukraina ya. mungkin tidak sebesar kontribusinya ya ke energi dan pangan dunia gitu. Baik, memang kalau dilihat secara global begitu banyak nih cobaannya, cukup Iya, bertubi-tubi begitu ya. Kita sedang berada di era pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dihadapkan pada inflasi yang boleh dibilang masih cukup memanas begitu ya di sebagian negara begitu ya. Walaupun kalau di Indonesia boleh dibilang sudah mulai mendingin melandai, ya. begitu ya. Sementara sekarang juga kita sedang berada di era suku bunga tinggi, ada lagi konflik antara Rusia dan juga Ukraina begitu ya. Harga tadi disampaikan oleh Mbak Esa, komoditas meningkat secara mengejutkan begitu ya. Sekarang juga kita dikejutkan dengan perang antara Palestina dan juga Israel. Tapi kalau dari tim riset sendiri, sebetulnya ini secara hitung-hitungan ya, kita kalau melihat perang itu harusnya kita melihat juga secara hitung-hitungan ya. Ini sebetulnya dampaknya ini, artinya dampak kerugiannya ya, bukan membahas mengenai komoditas yang Iya, tadi ya, betul. tapi artinya dampak kerugian ini lebih besar konflik antara Rusia dan Ukraina atau Palestina dan juga Israel nih kalau boleh dibandingkan, Mbak Esa. Kalau kita lihat lebih ke Rusia Ukraina ya, karena kita lihat seperti saya bilang, keduanya tuh sangat strategis di energi dan pangan, bahwa dunia sangat bergantung ke mereka. Sementara kalau Israel Hamas seperti bilang, sebenarnya kan bukan yang pertama kali, ini sudah seperti berkali-kali ya. Jadi semuanya sudah tahu posisi masing-masing, semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kemungkinan apa yang akan terjadi. Dan kekhawatiran terbesar mungkin kalau nanti Arab ikut Iya, kalau lebih jauh melebar ya. itu jadi Ambil yang peran Justru ya. iya, kalau Masalah. masih Ambil peran. antenganya mungkin masih adem tuh belum terlalu besar ya. Iya. Kalau kita lihat mungkin pernah dulu tahun 73 luar biasa terjadi, tapi ketika semua Arab itu kompak untuk melakukan boikot. mendukung Nah, Palestina dan Iya. memboikot Israel, akhirnya kan ada tekanan tersendiri. Tapi untuk sekarang kayaknya ininya sudah berubah ya. ya petanya mungkin berubah. kekuatannya sudah berubah. Nah, berbicara mengenai peta kekuatan ya, saya ingin menanyakan ke Mbak Septi. Sebetulnya kalau dari global sendiri dukungannya seperti apa? Ini kalau kita melihat begitu ya, secara umum mungkin masyarakat umum, pemirsa, netizen begitu melihat ini pada saat perang Rusia dan Ukraina nih dukungannya dari sebagian negara tidak sekencang sekarang nih. Kalau sekarang begitu, ada sebagian negara begitu ya, atau ada beberapa negara yang mulai menunjukkan sikap bahwa oke, saya akan dukung Palestina dan saya akan mendukung Israel. Nah, kalau dari redaksi sendiri melihat sebetulnya peta atau peta politik dukungan terhadap salah satu atau kedua di antara negara ini seperti apa?
Mbak Kalau Safti? kita melihat sih karena ini perang tradisional, perang yang sudah lama terjadi ya, karena sudah ada Ini perang batas-batas. perebutan lahan sebetulnya, Iya, perang perebutan lahan. sudah ada batas-batas yang negara-negara sudah menentukan posisi dari awal gitu. Seperti negara Arab, lalu muncul juga negara-negara Islam itu kan pasti membela Palestina. Sementara negara-negara kekuatan besar di Barat itu kan pasti secara kedekatan pun mereka dekat dengan Israel kan. Tapi yang paling penting sih kalau menurut saya adalah ini kan ada krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza. Banyak orang yang mati gitu kan ya. Perang saya bisa katakan tidak imbang. Secara kekuatan ya, secara persenjataan, kekuatan. Iya, jadi mau tidak mau memang negara-negara di dunia siapapun itu ya harus menyelesaikan masalah ini dengan segera. Kalau kita berbicara membela ini, membela itu ya automatically tidak akan selesai-selesai perang ini. Tapi memang yang harus dilakukan negara-negara di dunia sekarang, Barat, Arab, Islam maupun bukan Muslim adalah bagaimana Mengambil peran ya, ini karena sudah kejahatan kemanusiaan ya. Ya, untuk perdamaian di sana. Kalau bisa perdamaian selamanya gitu. Tapi kalau dilihat begitu artinya kita tahu bahwa Amerika Serikat ini akan memberikan dukungan persenjataan. Kalau dari redaksi sendiri melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya Amerika adalah sekutu Israel dari dulu ya. Jadi memang tidak bisa itu bukan hal yang rahasia lagi kalau pasti dia akan membela. Mendukung. Dan kalau misalnya kita melihat juga kan ini juga terkait bisnis senjata di sana kan ya. Nah, karena itu memang menurut US penting juga bagi Amerika untuk Memberikan dukungan kepada Israel. Nah, di lain itu masalah minyak kan juga sebenarnya kan kita tidak bisa menutup mata kalau negara-negara Barat ataupun negara-negara Arab Ingin sendiri mengambil juga peran ya, perihal intervensi punya harga juga. kepentingan Ya. akan ini. Ketika kita perhatikan deh, ketika ada masalah antara Israel dan Palestina pasti yang goyang duluan harga mana sih? Harga minyak kan. Yang naik duluan harga mana sih? Harga minyak. Negara-negara yang mungkin sekarang ada yang defisit, yang membutuhkan uang dari minyak, mungkin akan terbantu dengan itu kan untuk sementara waktu. Jadi ya memang ketika US mendukung Israel itu adalah hal yang lazim sih menurut saya sih karena kedekatan dan lain-lain sih. Baik, ini sebetulnya semakin menarik dialog kita ya seputar bagaimana dampak dari perang antara Israel dan juga Palestina. Tapi kalau berbicara mengenai harga komoditas mungkin dilihat dampak dan efeknya itu lebih banyak meruginya ketika perang Ukraina dan Rusia ya Mbak Esa dan juga Mbak Sefti.